Oke, clear? Pak, boleh diulang nggak Pak yang acute dan accrual? Siap, siap, tar. Oke, sudah kelihatan? Recordingnya udah jalan ya? Sudah Pak. Oke. Aku ulangi. Prinsip. Ini yang selalu salah nih kalian tuh, ya. Ini yang udah selalu kalau pas sidang ketahuan, udah belepotan sama spidol, salah lagi. Nih, prinsip dana pensiun. Aku ingatkan, ini berbeda dengan asuransi, berbeda dengan tabungan, ya. Jadi kalau asuransi biasanya sekali bayar di sini, ini dapatnya ini B besar, kan itu. Ya kan? Atau dicicil-cicil dapat B besar sekaligus. Kalau ini enggak prinsipnya. Jadi begitu orang tadi bekerja usia Y dan otomatis dia ikut sertakan dalam dana pensiun, maka dia punya kewajiban membayar normal cost atau iuran normal. Ini kewajibannya. Ini yang kita sebut dengan normal cost atau iuran normal. Oke, normal cost. Oke. Setiap dia membayar iuran normal cost akan mengakibatkan dia punya hak. Nah, dia punya hak. Apa haknya? Mendapatkan benefit mulai dari saat dia pensiun, tahun kedua pensiun, tahun ketiga pensiun, sampai dengan dia meninggal dunia. Nah, jadi ini terakhir. Ini dari satu pembayaran. Satu kali nyicil, maka dapat benefit dari awal sampai dengan meninggal. Sampai situ paham? Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, ya. Benefit yang diperoleh dari satu kali bayar ini yang kita sebut dengan accrual benefit. Accrual benefit. Ya, sekali lagi, apa accrual benefit? Adalah benefit atau manfaat pensiun yang didapat akibat dari satu kali pembayaran. Paham? Berikutnya, orang bayar lagi tahun kedua pada saat Y plus 1. Tahun kedua, NC2, bayar lagi. Bayar yang kedua, ini menambah benefit yang kedua. Benefit tahun ke-1 pensiun, tahun kedua pensiun, tahun 3 pensiun, sampai dengan hampir pada saat meninggal. Berarti 2 kali bayar, 2 kali dapat benefit. Nah, B1 adalah dari pembayaran pertama, B2 ini dari pembayaran yang kedua. Namanya tadi adalah accrual benefit, karena per definisi accrual benefit adalah manfaat atau benefit yang didapat dari masing-masing pembayar, masing-masing judulnya. Kalau ini kita lakukan terus sampai dengan orang tadi pensiun, misalkan di R-1 ini terakhir bayar karena di R-nya dia pensiun, ini R tempatnya waktu pensiun, ya. Nah, di R-1 adalah pembayaran terakhir, maka di sini pun bayar. NCR-1 misalkan dapat benefitnya mana? Ya ini BR-1, BR-1, BR-1 sampai dengan dia meninggal dunia, BR-1. Ini juga disebut dengan accrual benefit. Kenapa tadi? Karena benefit didapatkan dari pembayaran pada saat R-1. Jadi masing-masing ini namanya accrual. Oke. Pada saat nanti realitanya pensiun, itu yang didapat B besar. Apa B besar? Ya tadi, kumpulan dari B kecil. B1 ditambah B2, ditambah B3, ditambah, sampai ditambah BR-1. Itulah disebut dengan BR. Ini yang disebut dengan accrued benefit. Accrued benefit. Nih, saya tulis. Jadi pada saat pensiun orangnya dapatnya ini, bukan ini. Kalau ini yang didapat akibat dari ini. Kalau accrued benefit didapat pada saat pensiun akibat semua pembayaran. Jadi accrued benefit itu apa? Adalah kumpulan dari semua accrued benefit, atau bisa juga diartikan accrued benefit adalah besarnya uang pensiun atau uang manfaat pensiun yang didapat akibat semua pembayaran iuran yang sudah dia lakukan. Paham? Paham, Pak. Oke,
Masih ada yang mau bertanya? Silakan, mumpung belum jauh. Aman? Bagus. Oke, aku lanjut kalau aman. Nah, itu adalah prinsip pendanaan pensiun. Ini jangan lupa ya. Kadang-kadang rangkanya saya bilang tadi, ini iuran-iuran maka dapat ini. Enggak. Ya, ini yang penting dari satu dapatnya B1, B1, B1. Jadi logikanya kalau ada orang ikut 2 kali, misalkan, dia dapat benefit nggak kalau pensiun? Baru ikut 2 kali nih. Dapat. Dapat. Udah punya hak dia di situ. Tinggal nanti aturan main yang kita bicarakan. Karena sangat mungkin orang bekerja itu suka-suka. Tadi penyebab pensiun kan ada beberapa macam. Mulai dari meninggal dunia, kecelakaan kerja, karena usia, withdrawal atau pensiun dini, atau juga vested. Nih, yang ngerusak tuh yang vested. Dia sudah dipersiapkan dari awal adalah membayar iuran ini supaya mendapatkan sesuatu, taunya di tengah jalan dia keluar, baru 3 kali bayar dia keluar. Theoretically, Anda tadi udah lihat 3 kali bayar ya lumayan Pak, dapat di sini lah. Nah, gitu ya. Nah, tapi biasanya pendanaan pensiun mempersyaratkan supaya orang nggak suka-suka keluar masuk kerja dan ini merusak irama dana pensiun. Nah, biasanya dana pensiun mensyaratkan minimal 5 tahun masa kerja. Baru nanti akan dapat hak pensiun. Kalau enggak, no. Bisa jadi seperti itu. Paham sampai situ? Pak mau nanya Pak. Ya, siap. Siapa yang mau nanya tadi? Theo Pak. Jadi gimana, Yo? kalau misalnya yang vested itu kan keluar sebelum saatnya pensiun Pak. Bedanya sama pensiun ini apa Pak? Kenapa? Apa bedanya dengan pensiun ini? Siap. Ya, kamu penggemar sinetron pensiun dini. Ya. Oke. Gini. Di dalam dana pensiun dibedakan antara orang yang keluar anytime, kapan saja, suka-suka, dengan pensiun pada waktu yang diizinkan. Jadi misalkan tadi usia pensiun misalkan di sini usianya misal ya 58. Nah, ada aturan PNS boleh melakukan pensiun ini pada saat usia misalkan 10 tahun sebelum 58, misal usia 48. Ini usia 48, 49, 50 sampai dengan 57 ini yang disebut dengan pensiun dini. Ya, biasanya 10 tahun sebelum pensiun normal. Tapi ada beberapa instansi yang menggunakan 5 tahun. Jadi kalau usia pensiun normalnya usia 58, maka sejak usia 53 sampai dengan 57, dia boleh mengajukan pensiun yang kita sebut dengan pensiun dini. Kalau vested, barusan withdrawal. Pensiun dini atau withdrawal. Kalau vested, ya berarti dia akan keluar di usia berapapun di luar jangkauan ini. Oke? Baik, Oke? Sip? Sip, Pak. Oke, berarti kamu sudah bisa ngurus pensiun bapak kamu kalau gitu. Oke, aku sambil minum. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ada pertanyaan lain? Ini manusia 45 orang. Ayo, ada yang nanya yang lain nggak? Atau udah jelas? Aman? Oke, aku anggap aman ya. Kelihatan nggak aman tuh pada saat quiz kok. Oke. Nah, ingat ini kita masih pendahuluan. Ya, lanjut. Secara umum, ini metode pendanaan pensiun itu hanya dua. Adapun sekarang di berbagai dana pensiun mengeluarkan berbagai produk, intinya masih dua itu. Hanya di otak-atik, hanya kombinasinya saja. Ya. Apa dua tadi? Yang pertama, ada metode pendanaan pensiun yang disebut dengan metode iuran pasti. Atau biasa orang menyebutkannya defined contribution. Iuran pasti. Artinya apa? Si perusahaan pensiun dan orang yang ikut dalam pendanaan pensiun menyiapkan pensiunnya dengan cara memastikan iurannya terlebih dahulu. Jadi udah saya pokoknya tiap tahun mau bayar 100.000 aja. Oke. Ada yang lain saya 50.000, terserah. Jadi
iurannya dulu tetapkan. Setelah iuran tetapkan, baru nanti lembaga dana pensiun menghitung. Kalau dia nanti pensiun, berapa dapatnya. Nah, jadi iuran terlebih dahulu, sedangkan manfaat pensiunnya dihitung kemudian. NC-nya dulu, baru nanti B-nya dihitung kemudian. Paham? Itu yang disebut dengan metode iuran pasti. Yang kedua, ada yang disebut dengan metode manfaat pasti. Defined benefit. Kalau tadi defined contribution. Apa dia? Manfaatnya dulu yang dihitung. Jadi si orang tadi dengan dana pensiun nanya, Pak, kalau Bapak mau ikut dana pensiun di sini, Bapak ingin manfaat pasti atau iuran pasti? Manfaat pasti. Kenapa manfaat pasti? Pokoknya saya nanti kalau pensiun ingin per bulannya dapat 50 juta. Oke, dia udah tetapkan. Per bulan saya ingin dapat 50 juta. Kalau simul yang tadi B kecil atau B besar? B besar. B besar. Oke, B besar. Dia udah tetapkan. B besarnya 50 juta nanti. Jadi dia udah ngitung. Pokoknya kalau gua nanti pensiun, gua masih pengen bisa beli rumah, kan gitu ya? Bisa pengen beli mobil dengan menabung, bila perlu bisa kawin lagi, misal. Targetnya muluk dia, sempurna itu hidup. Oke, nah, si manfaat yang udah tadi ditetapkan, disetujui, barulah nanti si lembaga dana pensiun tadi menghitung. Oh, kalau Bapak ingin manfaatnya sebesar maka Bapak harus mencicil sebesar ini setiap tahunnya. Sebesar NC1, nggak tahu berapa besarnya, NC2, NC3, NC4, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan metode manfaat pasti. Jadi manfaatnya dulu yang ditetapkan, baru iurannya kemudian dihitung. Kalau iuran pasti, iuran ditetapkan terlebih dahulu, baru manfaatnya nanti yang dihitung di belakang hari. Sampai situ paham? Pak, mau nanya Pak. Kalau benefit pasti kan nanti berarti misalnya dia mau dapat 50 juta per bulan kalau misalnya pensiun. Terus habis itu kan nanti ditentuin Pak iurannya dia berapa. Tapi berarti bakal ada kayak minimal harus berapa kali bayar gitu Pak. Karena kan B besar itu jumlah dari B kecil. Oke, lihat sini. Nih, ini konsepnya tadi. Kalau dia ingin sesuatunya tadi, ini terlebih dahulu, maka dia akan menghitung nanti seperti nih cicilan ke-1, nih kedua, nih ketiga, sampai dengan pensiun dia udah hitungkan. Akan dihitung ini, nggak ada minimal, kan gitu. Oh iya, baik, bayaran Pak. 1, kedua, sampai dengan menjelang pensiun. Oke? Iya, Pak. Yo. Apalagi? Pak, berarti tadi yang Gaby tanya, berarti udah janjian gitu umur berapa dia pensiunnya gitu kayak Pak? Iya. Kalau yang iuran pasti itu sama, janjian iurannya sih usia pensiunnya mah udah bisa tahu kita. Untuk pensiunnya pensiun karena usia ya. Kalau usia kalau pensiunnya karena meninggal nggak ada yang tahu. Meninggal tuh nggak ada yang tahu kok kapan. Emang kamu udah tahu meninggalnya mau kapan? Hah? Enggak kan? Belum, Pak. Jadi kalau pensiun karena usia meninggal nggak ada yang tahu. Tapi itulah nanti fungsi aktuaris. Dia harus bisa memprediksi semuanya. Kalau cacat nggak ada yang tahu juga kapan mau cacat. Nah, tapi dipersiapkan. Nanti kita pelajari lebih detail. Karena kalau cacat kapan saja, pensiunnya pun kapan saja. Meninggal kapan saja, makanya pensiunnya juga kapan saja. Yang tidak kapan saja hanya pada saat pensiun karena usia. Itu karena usianya udah bisa kita tebak usia berapa. Oke? Makanya kita nanti bermain ekspektasi. Nanti lah, jangan terlalu jauh cara menghitungnya, tahapan berikutnya pada bab 2. Oke? Nah? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, siap. Yang lain? Ada lagi nggak? Oke, nah, dalam implementasi, kombinasi dari keduanya bisa dijalankan. Bisa dijalankan. Jadi sangat mungkin
10 tahun pertama pakai iuran pasti, berikutnya pakai pasti. Ya tapi konsepnya masih barangnya ini juga. Cuma penamaannya aja nanti berlainan. Isinya foto. Ya, triknya hampir sama. Tinggal masalah nanti mendefinisikannya saja. Oke. Aku sedikit kasih gambaran dulu sedikit aja. Tapi ini tema ini nanti dibahas berikutnya kok. Nah, Anda udah terbayang kalau tadi manfaatnya sudah kita set di sini BR besar, BR besar, BR besar. Contohnya saya PNS. Saya sudah di-set berapa BR-nya sebetulnya. Nah, tetapi dengan BR seperti ini pun sudah ditetapkan berapa iuran yang saya harus bayarkan. Nggak sadar sebenarnya saya bayar iuran normal. Cuma kalau saya PNS ya udah dipotong. Para PNS tuh nggak sadar, para ASN nggak sadar bahwa gaji lu tuh udah gua potongin. Cuma lu nggak tahu aja kan gitu, seolah-olah nggak nyadar. Nah, jadi padahal yang udah dipotong tuh besarnya sesuai dengan ini. Tiba-tiba uang pemerintah kan suka-suka tuh. Presiden tanggal 16 pertanggungjawaban di depan DPR. Tahun depan gaji untuk para pensiunan naik. Apa artinya di pensiunan naik? Si BR-nya naik. Orang pensiunan kok di sana. Kecuali gaji PNS naik. Nah, berarti PNS-nya waktu masih aktif yang naik. Kalau ini gaji pensiunan, berarti BR-nya naik. Kalau BR naik, harusnya di sini penyesuaian. Nah, seperti apa penyesuaian nanti di materi berikutnya kita bahas. No worry. Oke, sampai situ? Oke, sampai situ? Oke, yakin nih? Siap, bagus. Kalau nggak paham nanya ya, rugi ini. Ini aktuaris bidang pensiun itu masih paling sedikit jumlahnya. Ya, paling sedikit. Di antara aktuaris lain paling sedikit ini. Ya, jadi bidang ini harus kalian yang menggeluti nanti. Nggak terlalu susah kok, ya, asal mau belajar catatannya. Hal lain lagi, dana pensiun itu sekarang nggak hanya dimonopoli oleh pemerintah. Pemerintah ada Taspen, ya kita. Ada juga itu untuk pegawai negeri. Tapi pemerintah juga menaungi yang swasta-swasta, seperti pegawai-pegawai swasta lah. Nah, itu ada yang namanya BPJS. Jadi ada BPJS, BPJS-nya ada dua, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang pensiun itu BPJS Ketenagakerjaan. Tapi swasta lain juga banyak. Perbankan sekarang buka. Kalau kalian mau ikut, saya pernah tawarin juga. Bank Mandiri misalkan, datang ke ruang saya. Pak, apakah pegawai Unpad mau dapat tambahan pensiun? Enggak. Artinya dia rencanakan juga. Kalau orang Unpad nanti pensiun, maka dari Bank Mandiri akan dapat sesuatu. Sama, harus bayar kontribusi dan sebagainya. Jadi swasta-swasta udah banyak, ya. Jadi membuka peluang bekerja untuk orang aktuaria di bidang dana pensiun tuh rasanya semua perusahaan ya harus punya dana pensiun. Nggak punya alasan, wajib. Dan hanya orang aktuaria yang mampu mengerjakan itu tadi. Oke. Kalau nggak tanyakan, aku lanjut. Ya, kita lihat aturan-aturan dasar. Aturan dasar itu namanya juga dasar. Jadi minimalnya ya aturannya ini harus ada kan itu. Yang lainnya ngikut. Ada dua aturan pokok yang harus kita cermati kalau kita mengelola dana pensiun. Ya. Atau kalau kita ingin tahu tentang dana pensiun. Atau kalau kita ingin jadi peserta dana pensiun. Aturan yang pertama terkait persyaratan jadi anggota. Kenapa? Nggak semua orang bisa jadi anggota dana pensiun. Jadi ada persyaratan keanggotaan kalau kita mau mengikuti atau mau ikut, mau jadi peserta lembaga dana pensiun. Ya. Apa berarti dia? Jadi dia itu adalah syarat yang pasti ditetapkan oleh dana pendanaan pensiun tadi kepada calon peserta dana pensiun. Kalau dia mau ikutan kan gitu. Macam-macam. Bisa yang boleh ikut dana pensiun ini hanya pegawai yang sifatnya sudah tetap. Nah, jadi pegawai yang sudah tetap, bukan pegawai honorer. Bukan pegawai kontrak misalkan. Satu, bisa begitu.
Bisa yang ikut dana pensiun ini hanya PNS, bisa. Contohnya tadi Taspen. Taspen hanya boleh diikuti oleh para PNS, pegawai negeri. Nggak pegawai negeri ya nggak boleh, dia nggak mau terima. Oke. Ada juga yang mempersyaratkan, yang ikut dana pensiun kalau usianya maksimal 35 tahun, misal. Ya, karena kalau usianya 50 tahun ikut dana pensiun, dia baru bekerja 3 tahun, udah pensiun. Dia dapat apa? Nggak mau dana pensiun begitu. Di Taspen pun berlaku, di pegawai negeri juga berlaku. Waktu saya masih harus memegang SDM-nya Unpad, ya, tahun lalu saya masih harus dipaksa untuk ngurus SDM 1 Unpad. Ada beberapa teman yang saya ajukan untuk PNS ternyata diterima, walaupun usianya sudah tua. Nah, ternyata implikasinya tadi, dia ikut jadi PNS, tetapi begitu mau pensiun, dia nggak dapat sesuatu. Kenapa? Ya, wong jadi PNS-nya udah usia 54 tahun. Pas 56 atau 57 pensiun, baru 2 tahun dia nggak dapat sesuatu. Kan gitu ya. Jadi maka diingatkan, nggak bisa dia ikut dana pensiun, karena udah tua. Gak bisa dia ikut dana pensiun karena bukan PNS. Gak bisa dia ikut dana pensiun karena bukan pegawai tetap. Misal seperti itu. Tapi kalau seperti BPJS Ketenagakerjaan tadi, yang bukan pegawai tetap juga boleh ikut. Yang usianya udah tua boleh ikut. Gak ada masalah bagi dia. Tinggal itu perhitungan manfaatnya pasti kecil, itu aja. Nah, jadi itulah aturan pertama terkait prasyarat untuk menjadi anggota. Jadi di sini saya berikan contoh. Misalkan lembaga pensiun Taspen tadi menetapkan bahwa yang boleh ikut hanya PNS, non PNS ya enggak. Atau Asabri, asuransi yang ABRI itu yang kemarin korupsinya besar-besaran, ya itu sama, hanya boleh diikuti oleh para angkatan bersenjata. Yang lain enggak. Nah, aturan yang kedua, kalau tadi cara menjadi anggota, sedangkan aturan yang kedua adalah prasyarat atau aturan untuk mendapatkan manfaat pensiun. Nah, contohnya tadi misalkan saya berikan contoh di awal. Jadi ini adalah aturan untuk mengatur haknya orang yang pensiun. Orang seperti apa yang boleh mendapatkan manfaat? Orang seperti apa yang boleh mendapat hak pensiunnya? Misal tadi teman kamu yang bertanya, yang vested tadi, dia kan bisa keluar kapan saja, betul. Keluar kapan saja nggak ada masalah. Tetapi ada rule of game, ada aturan main yang dikeluarkan oleh lembaga pensiun. Manakala dia pensiun, tetapi baru 1 tahun kerja, 2 tahun kerja, sangat mungkin dia nggak akan dapat pensiun. Walaupun tadi sudah ada iuran. Karena apa? Duit yang nggak seberapa tadi mungkin sudah habis untuk urusan administrasi. Mungkin sudah habis untuk bayar karyawan dan sebagainya. Mungkin bisa begitu. Sehingga ada aturan main yang akan mendapatkan uang pensiun itu siapa? Nah, tadi minimal ada batasan masa kerja. Oh, minimal dia punya masa kerja 25 tahun lah misal. Atau 10 tahun lah misal. Atau 5 tahun lah misal. Gitu. Satu. Yang kedua, juga pembatasan mengenai usia pensiun tadi. Ya. Bisa aja yang bisa dapatkan kalau usianya sudah 50 tahun. Dia oleh usianya. Yang belum 50 tahun nggak bisa. Misal. Gitu. Ya, jadi di sini contohnya Taspen juga tadi menetapkan bahwa hak untuk pensiun PNS, ya, untuk jenis pensiun karena usia, nah tadi ditetapkan 10 tahun sebelum usia 55 yang disebut dengan pensiun dini tadi. Jadi kalau PNS, kalau mau pensiun ingin dapat haknya, maka boleh dikerjakan 10 tahun sebelum pensiun normal. Berarti dari usia, ini waktu masih 55, sekarang 58. Udah 3 tahun ini udah 58. Berarti PNS boleh ngajukan dari usia 48. Kalau sebelum 48 nggak akan dilayani, nggak akan dapat hak. Oke, sampai situ. Silakan, tanyakan. Gak ada toh?
Halo, aman? Aman kok. Oke. Lanjut ya. Nah, kalau kita berbicara pensiun karena usia, bukan karena yang lain. Bukan vested, bukan withdrawal, bukan death, bukan disability, yang cacat tadi. Ya. Nah, tapi khusus saja pensiun karena usia, yang disebut dengan retired tadi. Jadi kan tadi ada salah satu penyebab pensiun adalah retirement. Nah, retired. Ya. Retirement atau retired karena usia. Nah, karena usia pun ya antar masing-masing sama-sama PNS, antar masing-masing bidang profesi itu sangat mungkin berbeda. Contoh, Angkatan Bersenjata TNI, ABRI, TNI. Ingat, TNI itu dari mulai pangkat prajurit sampai dengan jenderal, kan gitu. Yang prajurit sampai dengan biasanya sampai sersan, itu kebutuhan utamanya dari mereka adalah fisik. Untuk perang, untuk pengangkutan, untuk dan sebagainya. Fisik. Karena kebutuhannya adalah fisik, maka mereka tidak harus pensiun sampai 58, bahkan ditetapkan. Untuk yang kebutuhan fisik dengan pangkat-pangkat seperti tadi, itu di usia, kalau yang lalu 48, sekarang 53. 53 udah boleh, bukan udah boleh, usia pensiun dia 53. Nah, jadi untuk jabatan tertentu usia 53 sudah pensiun. PNS pada umumnya usianya 58, tentara ABRI yang pangkatnya di atas ya 58 patokannya. PNS seperti saya, normalnya kalau saya bukan dosen tapi PNS biasa, usia 58 saya udah pensiun. Tetapi karena saya dosen, saya bisa pensiun nanti di usia 65 atau 70 kalau sebagai seorang minimal lektor kepala atau guru besar kan gitu. Nah, oleh karena itu dibagi di sini. Nah, ada 3 jenis. Untuk pensiun karena usia pun ada 3 jenis. Ada yang disebut dengan pensiun yang normal. Normal itu tadi usia standar tadi yang 58. Ada yang early retirement atau yang dipercepat tadi yang ABRI tadi 53. Sama-sama pensiun. Ada yang diperlambat tadi yang dosen tadi usia 65, 70. Nah, ini diperlambat. Ini sama-sama pensiun. Haknya adalah hak seperti hak pensiun. Bukan yang withdrawal, bukan vested, bukan yang lain-lain. Ini betul-betul yang retired. Oke, jadi untuk yang pensiun karena usia, 3 macam pengaturan usia saat pensiun adalah ada sebut normal, kalau di Indonesia 58 normal yang tadi, ada yang dipercepat, seperti tadi ABRI yang memang yang dibutuhkannya adalah fisik. Udah kebayang, kalau usia 60, ABRI disuruh ikut perang ke Afghanistan, boro-boro bisa lari, ya dikejar-kejar aja. Udah repot kan, udah gendut lagi biasanya. Ya, nah sedangkan yang diperlambat kayak dosen, dosen perlambat bisa sampai 65-70. Ya dosen karena gaulnya dengan para mahasiswa sih, jadi ya relatif barangkali fisiknya tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah pemikirannya saja, maka dia usia pensiunnya ada di 65-70. Kalau kurang dari 65, maka masuk dalam pensiun dini tadi. Itu untuk dosen. Kalau kurang dari 53, itu pensiun dini untuk yang tentara tadi. Kalau usia kurang dari 58, sampai dengan tadi 5 sekian, 48 kalau 10 tahun, maka itu masuk dalam pensiun dini untuk pegawai negeri yang biasa. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke, good. Yo, siap. Nah, ini perbandingan saja di antara negara-negara tadi. Antar negara itu nggak sama kok. Biasanya yang memiliki life expectation atau ekspektasi hidup lebih tinggi itu memiliki masa pensiun yang lebih tua. Pensiun karena usia ya, yang retired tadi. Jadi untuk negara yang punya life expectation-nya lebih tinggi, maka retirement-nya juga pasti lebih panjang.
Ya, ada beberapa contoh. Di Indonesia tadi 58 standar, ya, yang terbagi 3. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, kayak dosen tadi dan sebagainya. Ini standarnya ya ini 58. Malaysia juga sama. Filipina 65, Thailand di 60 pensiunnya, Singapura 62, ya, dan seterusnya. Amerika 67. Nah, berarti memang di mereka life expectancy-nya bagus, fisik orang-orang juga masih mumpuni, sehingga usia pensiunnya bisa lebih tua. Nah, ini Denmark 67, Norwegia. Ini negara-negara yang memang dia mempunyai life expectation dan quality kesehatannya bagus secara umum, sehingga mereka memiliki masa pensiun yang lebih lama dibandingkan masa untuk pensiun yang lebih lama. Oke, itu perbandingan saja. Oke. Ada tanyakan dulu? Nggak ada ya? Aman. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Ini masih ngobrol terus kok, tenang aja. Ya. Kita lihat seperti apa sekarang fungsi dari benefit pensiun. Ini bukan fungsi itu manfaat juga bukan ya. Fungsi dari manfaat pensiun, dari benefit BR tadi atau BT tadi ya. Jadi kita ingin berbicara sekarang adalah fungsi dari manfaat. Manfaat ini yang kita simpulkan dengan bisa ini tadi BT atau BX tadi atau B besarnya juga boleh, nggak ada masalah. Ini yang mau kita bahas atau dalam bahasa bukunya pensiun benefit function ya. Oke. Jadi benefit function atau manfaat dari atau fungsi dari manfaat pensiun ini adalah menentukan besarnya tadi manfaat pensiun. Jadi kalau kita tadi di awal ada 2 jenis metode pendanaan pensiun, iuran pasti dan manfaat pasti, yang sudah terbayang. Kalau saya pakai manfaat pasti, metodenya berarti saya harus tahu seperti apa rumus untuk menghitung manfaatnya. Kalau tadi kan saya ngasih gambarannya kan suka-suka. Si masnya datang ke lembaga dana pensiun, Mas mau pakai apa? Manfaat pasti, iuran pasti. Oh, aku mau manfaat pasti. Oke, berapa duit Mas bisa yang Mas inginkan nanti kalau pensiun? Oh, tadi 50 juta. Nah, itu kan dia sambil garuk-garuk kepala ngomong 50 juta. Sambil megang-megang janggutnya yang enggak ada 50 juta. Kan seolah-olah begitu. Ya kan? Padahal ada caranya. Enggak dengan ngusap-ngusap kepala tadi langsung dia keluar terinspirasi 50 juta. Ya, dia bisa mati kalau begitu. Aku udah kebayang, pokoknya saya pensiun ingin 50 juta aja. Nah, implikasi dari penetapan benefit 50 juta tadi, berarti kan akan ada iuran. Kan gitu ya? Akan ada normal cost yang harus dia bayarkan. Nah, dia kan harus mikir. Kalau harus dibayarnya sekian, taruh tadi 50 juta. Kalau ingin 50 juta, maka dia harus bayar misal, per bulannya 1 juta atau 2 juta. Oh, saya nyicil 2 juta per tahunnya nanti, maka dapat 50 juta, misal ya. Nah, dia kan harus mikir lagi. Kalau duit gua dipotong 2 juta per bulan, gaji gua cuma 2,5 juta, tinggal 0,5 juta. Nah, kan nggak masuk logika. Kan itu ya. Jadi nggak dengan tadi garuk-garuk kepala kemudian keluar ide 50 juta. Enggak. Tetapi ada beberapa cara untuk menetapkan besarnya yang tadi manfaat yang diinginkan. Oke, nah di sini yang kita bahas. Jadi misalkan tadi BX menyatakan benefit accrual. Nah tadi accrual tadi, awas ya. Ya, yang akan dibayarkan nanti setiap tahun ya akibat dari pembayaran ini antara X sama X plus 1 tadi per masing-masing periode tadi. Nah, maka kita sudah bayangkan kalau bayar sebesar BX, maka jumlah keseluruhan dari manfaat pensiun yang nanti akan diterima yang tadi 50 juta tadi, ini simbolnya adalah B besar. Dapat dari mana B besar? Oh, dikumpulin semua BB yang kecil tadi. Jadi BX adalah accrued benefit pada usia X, artinya apa? Besarnya uang pensiun yang ada terima akibat dari seluruh pembayaran sampai dengan usia X.
Jadi BX itu sampai dengan usia X. Berarti dari kapan? Ya dari Y. Nah, dari awal masuk. Dari awal masuk sampai dengan X-1, maka disebut dengan BX. Kumpulan semua B kecil dari awal Y, akibat pembayaran Y, sampai dengan akibat pembayaran X-1. Kumpulkan BY plus 1, BY2, dan seterusnya menjadi ini. Jadi ini adalah apa tadi? Accrued benefit yang dihitung dari total semua accrued benefit sampai dengan usia X. Di usia X belum bayar, maka dia nggak dijumlahkan. Bayar yang terakhir kan selalu begini. Nih, ini Y, ini 0 misalkan, ini 1, ini 2, yang gitu ya. Nah, di sini adalah X. Nah, maka kalau dia ingin dapat berapa besar BX di sini, maka yang dijumlahkannya adalah sampai dengan X-1, berarti dari sini ke sini. Nah, akibat dari pembayaran ini semua, tadi ada NC, maka dia akan dapat B1, B2, B3 tadi. Nah, kalau jumlahkan sampai dengan X-1, dapatlah BX. Jadi BX ini tidak dihitung sampai dengan sigmanya, kenapa nggak sampai X? Enggak. Orang di waktu X itu dia pasti belum bayar, makanya kita dapat benefit. Paham sampai situ? Paham? Paham, Bang. Oke, lanjut. Ya. Nah, ada 3 cara sedikitnya. Yang lain tuh hanya masalah kombinasinya, aku bilang. Nanti ada 3 cara, kemudian nanti ada tiga cara tambahan, improvisasi nanti di ujung, ya. Yang pertama, untuk menentukan benefit, itu ada yang sebenarnya flat benefit. Jadi dari awal dia udah tahu diri. Udahlah, saya mah segini aja benefitnya. Biasanya yang namanya flat benefit itu biasanya ya, walaupun tidak seluruhnya begitu, hanya umumnya yang menetapkan benefit melalui flat adalah perusahaan-perusahaan yang belum established. Yang belum established. Ya, jadi dia masih kecil, jadi udah terbayang kalau benefitnya nanti kecil, maka iurannya juga kecil. Toh gaji dia juga masih kecil kok, kan gitu. Ya, biasanya. Tapi bukan tidak mungkin, karena sekarang lembaga dana pensiun itu banyak, orang bisa bekerja di mana tapi ikut dana pensiunnya di mana, sangat mungkin dia bisa. Jadi saya penghasilan saya udah gede kok sekarang. Udah saya ingin flat, tapi flatnya yang gede, flatnya yang tinggi, boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita berbicara pada perusahaan yang kecil, di mana dia punya lembaga pensiun, biasanya dia menyesuaikan, ya, flatnya tadi. Nah, apa artinya flat? Ini tetap. Jadi nanti B1-nya, B2-nya, B3-nya sampai dengan BR-1-nya ini besarnya tetap. Itu yang disebut dengan flat benefit. Jadi ini tetap aja, pokoknya dari iuran yang pertama saya akan dapat B1, dari iuran kedua juga saya akan dapat B1 lagi. Kalau simbolnya B1, besarnya penting sama. Atau saya simbolkan saja kalau tetap dengan simbol BX. Artinya di X beranapun, di X dari pembayaran yang manapun, dia dapatnya tetap sebesar BX. Itulah flat. Oke. Nah, kalau itu flat ya gampang. Berarti waktu pensiun dapat mana? Ya tinggal jumlahkan saja. Atau kita tinggal kalikan, ini ada berapa kali bayar. Oh, dia bekerja dari Y sampai dengan R. Berarti nanti tinggal Y dikurang, R dikurang Y dikali dengan BX. Karena ini besarnya tetap. Inilah yang akan diterima. Nah, makanya tadi, kalau dia tetap, maka dia tadi BX aja misalkan nilainya. Berapapun lah BX-nya, yang penting tetap. Nah, ini ada X min Y buah pembayaran atau N X min Y kali pembayaran tadi dari Y, yang tadi NC tadi, yang masihkan BB yang tetap, maka total yang diterimanya nanti adalah X min Y dikali B, kalau dia flat. Oke. Yang kedua, ada benefit yang tetapkan dengan yang namanya carrier average. Carrier average, apa dia? Benefit accrual yang dibayarkannya atau yang ditentukannya, ya, berdasarkan persentase dari gaji. Nah, jadi lihat sini, ini benefit yang ditetapkan pada saat X atau BX, ya. Ini artinya manfaat yang diperoleh akibat pembayaran pada saat X. Jadi di sini ada NCX, ya, gitu ya. Ada NCX, maka dari NCX-nya dia akan dapat BX kan gitu. Nah, tapi BX dulu yang dihitung. Saya ingin BX ini dapatnya, berarti kan saya udah ngebayangin
kalau saya pensiun, saya ingin dapat duit sebesar sekian persen dari gaji saya. Nah, sekian persen dari gaji satu ini, Kak, berapa persennya? SX gajinya. Jadi udah terbayang. Waktu pensiun untuk BX kecilnya nih. Ya, BX kecil itu implikasi dari NCX. Maka si BX-nya ditetapkan adalah sekian persen dari gajinya dia pada saat X kan gitu. Oke, berarti nanti ini yang tetapkan. Oh, dia menetapkan accrual benefitnya adalah K dikali SX kan gitu. Nah, kalau accrual benefitnya adalah K dikali SX, yang tadi sama dengan BX tadi, maka B besarnya jumlah semuanya, jumlah dari semua BX. Nah, berarti sama saja karena K ini konstanta, persentasenya tadi, jadi kan tadi dengan persentase tetap, jadi dia keluar dari sigma. Nah, BX berarti tadi mengumpulkan tadi sampai dengan waktu X kan itu ya, dijumlahkan. Nah, berarti tinggal sigma dari ST, karena tadi SX tadi. ST-nya adalah bergerak T-nya dari Y sama X min 1. Oh, kalau accrual benefitnya adalah K dikali SX, maka accrued benefitnya jumlah dari ini atau tidak lain adalah K dikali sigma ST. Sigma ST apa berarti dia? Kalau ST adalah gaji pada setiap tahun, SX adalah gaji sampai dengan tahun tertentu. Jadi kalau tadi di sini, ya, ini awal kerja. Gajinya dia kan pasti awal kerja di sini SY plus 1 dan seterusnya. Nah, sampai di sini adalah X, di sini X min 1. Ini gajinya dia di sini adalah SX min 1 kan itu ya. Nah, ini gajinya dia. Nah, untuk masing-masing gaji ini tadi ditetapkan untuk bisa menjadi manfaat. Jadi manfaatnya dihitung dari gaji dia dengan kali persentasenya. Nah, maka total pada saat pensiun yang mau diterima adalah total dari ya ini tadi K dikali SX masing-masing atau sama dengan K dikali sigma ini. Nah, ini karena sigma dari ST kan ini, ST kan itu. Nah, maka total dari sigma ini yang disebut dengan total gaji. Nah, simbolkan dengan SX. Jadi SX-nya adalah total semua gaji dari mulai dia awal Y sampai dengan X min 1. Jadi maka simbol di sini adalah ST di mana T-nya bergerak dari Y sama X min 1. Total ini semua menjadi total gaji dia dikali dengan persentasenya. Jadi nanti pada saat pensiun, dia udah kebayang total gaji saya sampai pensiun sekian dikalikan dengan persentasenya, saya mau segini aja lah. Nah, berarti dia udah mulai mikir. Nggak ngarang menentukan manfaat pensiunnya tadi. Dia minimal dia pakai gaji saya segini, saya mau ambil sekian persen dari gaji saya. Sampai situ, Anda tanyakan dulu, silakan. Halo, ngantuk atau mengerti nih? Mengerti, Paham? Pak. Oke, bagus. Jadi yang kedua nih career average. Jadi manfaat ditentukan dari persentase gajinya dia selama ini. Gitu aja. Gaji dia pada saat usia 20 berapa? Maka nanti waktu pensiun 5% dari itu. Baru kecil doang. Nanti seiring berjalannya waktu kan gaji naik. Karena dia bekerja makin lama gajinya pasti makin naik. Makin naik gaji, maka iurannya juga makin naik. Pasti benefitnya juga makin naik. Karena benefit tadi didesain berdasarkan persentase dari gaji. Nah, jadi ini nggak akan konstan gajinya. Gajinya sih bebas, naik nih. Tapi yang konstan adalah K-nya, persentasenya. Sehingga benefitnya nggak konstan. Kalau gaji naik, maka benefitnya akan naik. Kalau yang tadi benefitnya flat, tetap besarnya. Oke. Ada cara yang ketiga, ya, yang disebut dengan final average. Kalau tadi career average, final average apa? Dia sudah membayangkan, kalau saya pensiun, saya ingin benefitnya dihitung berdasarkan rata-rata dari gaji terakhir, 5 tahun terakhir misalkan. Nah, karena dia sadar, orang kalau bekerja pasti makin ke sana, karirnya makin naik, gajinya juga makin naik. Pasti. Ya. Nggak ada yang makin turun, nggak jelas itu. Ya.
normally itu gajinya makin tinggi. PNS aja kan makin ke sana makin nambah. Nah, karena dia tahu makin nambah, kalau saya ambil dari awal seperti tadi career average, awalnya kecil, berarti persennya kecil. Awal berikutnya nambah sedikit, itu nambah dikit. Nah, dia nggak suka yang seperti itu. Dia inginnya udahlah, saya pakai yang tinggi aja. Saya pakai 5 tahun terakhir aja. Nah, jadi kalau pakai 5 tahun terakhir berarti dia pakai rata-rata 5 tahun terakhir dia ambil. Ya, jadi lihat sini. Berarti ambil 5 tahun rata-rata. Kalau gajinya dia di sini, kalau dia bekerja di sini Y, ini 0. Di sini adalah usianya R-1, di sini pensiun kan gitu ya. Nah, dia ambil hanya gaji di ini dari sini sampai sini. Nah, ya, misal ini N tahun aja nih. Berarti di sini adalah R-1 min N kan gitu, seolah-olah, atau R-N, sorry. R-N, berarti dari sini nih. Nah, ya, ini adalah posisi R-N. R-N, nah gitu. Nah, dia hanya ngambil ini, pokoknya gaji di sini aja lah, rata-ratanya berapa, nah gitu. Jadi dilihat di sini total dari gaji ST dengan T-nya dari R-N sampai R-1, berarti di sini S. Yang ini cuekin lah, udah sama, inginnya ini ingin gede, gitu. Nah, kalau ini cuekin berapa rata-ratanya, berarti ini. Nah, ini rata-ratanya. Nah, jadi berapa persen nih rata-rata, mau 100%? Mau 5%, mau 10%, oke, kalikan dengan K. Jadi K ini adalah persentase dari rata-ratanya. Persis seperti yang tadi. Nah, ini kan ada K persen, tapi ini dari gaji. Kalau ini K persen dari rata-rata gaji sekian tahun terakhir. Oke, baru dikalikan masa kerjanya ini. Masa kerjanya dia berapa? Oh, masa kerjanya adalah dari R dikurangi, baru kalikan dengan R-Y, maka dapatnya adalah ini. Jadi ini tadi, ya, yang sigma ST seper N dikali dengan K, ini baru yang untuk mendapatkan B kecil. Nah, begitu B besarnya, ya dikalikan dengan lamanya waktu tadi. Ini kan besarnya tetap nih, ini kan konstan, rata-rata kan konstan. Rata-rata, ini kan ini konstan, dikali dengan K, persentasenya tetap konstan, maka ini konstan semuanya. Karena konstan dikali masa kerjanya adalah R-Y. Maka ini akan menjadi besar, manakala yang dihitung adalah B besar, yang sama dengan tadi, waktu dikali dengan yang konstan tadi, yaitu yang B-nya tadi, yang ini. Nih, ini B. Oke? Sehingga dengan demikian, kalau pakai final average, bedanya apa? Dia hanya nggak mau pakai dari sini. Nggak mau S di sini jumlahin, S sini jumlah. Enggak. Udah, saya pakainya yang ini aja lah. Ini rata-ratanya berapa? Berarti seper N dikali ini terakhir. Dikali berapa persen yang diinginkan. Dikali masa kerja. Supaya dapatnya nanti B besar R. Itu. Sampai sini paham? Paham? Halo? Suaraku kedengar? Kedengeran, Pak. Kedengar. Oke, siap, masih terdengar. Nah, oke. Ya, jadi ini kumulatif. Kumulatif. Kalau mau kumulatif, berarti kumulatif di sini atau kumulatif dari sini ke sini kan ya? Nah, ini kumulatif ini. Kalau kumulatif ini berarti saya boleh pakai kumulatif total dari sini ke sini. Nah, saya pakai warna hijau. Bentar. Hijau. Nah, ya. Jadi kalau tadi yang inginkan kumulatif dari sini ke sini, boleh saja saya pakai kumulatif ini, saya kurangi dan kumulatif dari sini. Boleh kan? Saya nyari yang ini, berarti total ini saya kurangi dengan ini. Nah, sampai sini kan itu. Ya. Nah, oleh karena sampai dengan ini tadi. Total dari awal sampai dengan R, ini gaji dari awal sampai R. Dikurangi gaji dari awal sampai dengan usia R-N. Jadi yang di sini tadi. Nah, jadi ini saya kurangi dengan ini. Nah, ini yang saya kasih tanda apostrof 2. Ini saya kurangi dengan ini sama saja dengan ini, sama dengan kumulatif ini tadi. Nah, jadi yang ini adalah yang saya berikan tanda A di sini, saya pakai A. Saya bisa hitung dengan menggunakan B dikurangi C. Nah, ini adalah B dikurangi C. Boleh gunakan itu. Jadi nanti nggak susah-susah. Oh, udah gaji sampai terakhir berapa, saya kurangi gaji sampai dengan usia tertentu karena diinginkannya tadi berapa tahun terakhir.
K-nya adalah proporsi yang diinginkan. Nanti ke proporsi nanti itu pun ada caranya, ada kesepakatannya. Silakan yang tanyakan dulu. Ada yang tanyakan dulu? Belum, Pak. Belum ada, Bagus. Sip. Nah, tadi dengan menggunakan final average, kalau kita menghitung pada saat pensiun, sangat mungkin tidak sampai R dia udah pensiun kan tadi, bisa cacat, bisa apa. Yang penting ada kebutuhan kan tadi, ya. Nah, oleh karena itu bisa jadi yang saya butuhkan BX. Artinya berapa jumlah manfaat yang dihasilkan dari pembayaran dari awal sampai dengan usia X-1. Ini ada pembayaran kan itu ya. Nah, ini implikasinya adalah tadi ada B1, ada B2, dan seterusnya. Yang totalnya sampai dengan X-1 pembayarannya, di sini X, ini totalnya adalah BX kan itu ya. Nah, jadi mungkin dia baru bayar segini, sehingga dapatnya juga BX kan itu. Kalau tadi dia bayar sampai dengan R, maka dapatnya adalah BR. Nah, saat mungkin orang baru bayar sampai sini dan dapatnya berapa? Nah, ini total dapatnya. Jadi kalau sampai BX, maka ini adalah X-1Y dikali ini pun adalah seperti yang tadi dihitung. Ya, sama. Hanya batasnya bukan X-1, tapi sampai X-1, kan dibutuhkannya juga adalah BX. Sama persis seperti tadi, cuma ini adalah benefit kalau dia retire, sampai retired, ini benefit sampai dengan usia tertentu. Karena ada kebutuhan nanti. Pada saat menghitung cadangan, pada usia tertentu berarti dia harus hitung, dia udah bayar berapa nih S-nya, akan dapat benefit berapa nih. Nah, akan dapat benefitnya adalah benefit yang sudah dibayarkan dari iuran normalnya. Oke. Nah, kalau tadi yang dihitungnya kan dari awal adalah accrued-nya, lihat di sini. Oh, sorry. Tar, ngapain dia? Oke, saya pindah dulu sini ya. Nah, kalau kita berbicara yang dua, ya, yang tadi flat, ini yang ditetapkannya adalah B kecil. Nah, B kecil yang nanti akan dijumlah menjadi B besar, gitu ya. Nah, kalikan dengan R-Y kalau flat. Demikian juga kalau menggunakan carrier average, yang dihitung B kecilnya dulu. B kecil baru dijumlahkan jadi B besar. Nah, tapi kalau gunakan final average, ini yang dihitung B besar dulu. B besarnya tadi kan diinginkan pensiun saya ingin sekian persen dari rata-rata gaji. Nah, kan tadi ini B besar tentukan terlebih dahulu. Terkadang kalau kita butuh B kecilnya, maka cari B kecil X-nya adalah selisih antara BX plus 1 dikurangi BX. Nah, B besar kurang B besar. Yang satu B besar sampai X plus 1, yang satu lagi B besar sampai X. Maka selisihnya adalah accrual. Sampai situ, clear? Jadi yang ketiga, yang final average, itu yang dihitungnya adalah accrued, sehingga kalau butuh accrual, ya selisih dari dua buah accrued tadi, itu mencerminkan besarnya accrual benefit. Oke? Cukup pusing? Aman kan ya? Oke. Sip. Oke, satu lagi lah. Asumsi aktuaria, tapi nggak akan tamat juga. Ya. Oke, satu buah aja dulu. Asumsi aktuaria. Kalau kita mengelola dana pensiun, tidak hanya kita berpikir tadi aturannya, tapi juga kita harus berpikir asumsi-asumsi. Karena jangka panjang. Jadi kita harus berpikir kalau jangka panjang, tadi contoh, kalau kita menggunakan final average atau carrier average, itu kan ada gaji di situ mainnya ya. Karena sekian persen dari gaji kan tadi dibilangnya. Nah, maka kita harus pastikan bagaimana kita menghitung gaji di masa yang akan datang, kan gitu. Karena ingat, dana pensiun itu konsepnya adalah bukan setelah orang pensiun baru dihitung, enggak. Setelah dia masuk kerja, maka dia dimasukkan dalam dana pensiun, harusnya kan begitu.
maka dia akan dihitungkan berapa benefitnya, maka akan dihitungkan berapa dia normal cost-nya, gitu ya. Kalau tadi perhitungan normal cost atau perhitungan benefit melibatkan gaji, maka perusahaan tadi harus bisa mengestimasi gaji. Dia harus ngitung. Oh, gaji orang tadi berapa ya? Kalau sekarang usia 24, saya bekerja, maka dia harus mengestimasi berapa nanti di usia 25, berapa gaji di usia 26, berapa usia gaji di 40, berapa gaji di usia 50, berapa gaji dia nanti di usia 57. Dia harus bisa hitung. Itulah yang disebut dengan asumsi penghasilan yang akan datang atau salary assumption. Harus bisa hitung. Gimana caranya nanti berikutnya, sebentar lagi. Yang kedua, dia butuh juga. Memang kondisi peluangnya sama. Peluang orang untuk bekerja, kemudian keluar karena meninggal, keluar karena cacat, keluar karena pensiun dini. Apakah itu akan tetap dari tahun ke tahun? Padahal ini ngelola pensiun ini bukan ngelola jangka waktu yang pendek. Kenapa bukan jangka waktu yang pendek? Kamu bisa bayangkan. Kalau hanya bayar iurannya saja betul tidak terlalu lama. Artinya dari usia dia bekerja taruhlah 20 tahun sampai dengan usia kalau dosen 65 tahun. Berarti 45 tahun. Kalau hanya mengelola iurannya saja. Tapi ternyata enggak. Dia harus mengelola setelah orang tadi pensiun kan masih harus dia kelola. Pensiun di 65, berarti 66 dia harus kelola berapa gaji, 67, 68 sampai meninggal dunia. Makanya panjang sekali waktu pengelolaan dana pensiun, berbeda dengan asuransi. Asuransi begitu terjadi kematian, ya udah selesai. Terima kasih Pak, Bapak sudah meninggal dunia, sehingga saya udah nggak ada kerjaan lagi kan gitu. Tapi kalau pensiun, panjang urusannya. Udah meninggal dunia orangnya saja, nih tadi, taruhlah dia meninggal dunia. Ini masih ada jandanya yang harus dia urus. Ya. Jadi hak pensiunnya masih ada. Jadi kalaupun dia meninggal di usia setelah usia 65, jangan di bawah lah. Setelah 65 aja kalau dosen. Maka si istri dosennya itu menjadi persoalan yang harus tetap dia kelola. Jadi nggak selesai gitu ya. Nah, makanya dia harus pastikan tabelnya tetap enggak. Peluang-peluangnya tetap enggak. Ini yang sebenarnya asumsi penurunan populasi. Multiple decrement, berarti harus ada evaluasi tiap tahun. Jangan-jangan udah nggak cocok lagi. Contoh kemarin ada skripsi salah satu anak. Dia menggunakan yang lalu si Bank BJB, kalau nggak salah. Bank BJB, pokoknya asumsi peluang keluarnya adalah 0,1%. Nah, begitu dia cek ternyata enggak Pak, ini dia harus ngikutin distribusi tertentu, udah nggak bisa lagi 0,001, ternyata udah lebih besar daripada itu. Nah sih, kalau dia salah ngitung kan perusahaan bakal rugi itu, ternyata peluangnya lebih besar sekarang kan gitu. Padahal dulu diasumsikan dengan peluangnya sangat kecil, hanya 1/1000. Tiba-tiba sekarang realitanya nggak gitu. Ternyata yang pensiun itu banyak Pak di Bank BJB. Setiap tahun tuh orang-orang yang muda-muda terutama yang punya pemikiran bagus, punya semangat tinggi, itu loncat setelah dia bekerja beberapa tahun. Padahal selama ini dia hitungkan dengan asumsi tadi yang kecil, kan gitu. Nah, maka asumsi penurunan populasi harus diperlihatkan ya tadi. Jadi kalau kita bicara waktu belajar asuransi, ada life table ya. Nah, kalau life table kan hanya ngomong hidup dengan mati. Nah, kalau ini enggak, ngomongnya bekerja, keluar karena meninggal, keluar karena apa, keluar multiple tadi. Ya, ini yang harus dievaluasi. Yang ketiga, nanti ada hitungannya ya, kalau ini dari masing-masing asumsi ini ada keluar rumus nanti. Ya. Nah, yang ketiga, asumsi nilai uang. Kalian udah tahu, nilai uang itu selalu berubah. Nilainya. Duitnya mungkin sama-sama Rp1.000. Tapi nilai dari uang tadi, kalau dibelikan barang akan sangat berubah. Saya pernah ngasih gambaran waktu belajar di Matas dulu. Kenapa kita butuh present value, kenapa kita butuh melibatkan bunga, itu karena ada urusan dengan nilai uang. Aku ingat benar, waktu bapak saya bekerja dulu. Bapak saya bekerja tahun 60, itu dengan gaji
hanya sebesar 5.000-an. Nah, 5.000 gajinya dia. Diprediksi nanti setelah pensiun sekian puluh tahun, maka gajinya dia akan 1 juta. Nah, waktu dia bekerja kan dia udah gembira. Gua sekarang 50.000, nanti kalau pensiun gue dapatnya 1 juta kan gitu. Kan gembira itu. Begitu dia pensiun, punya cucu anak saya tahun 93 kan gitu ya. Dia udah terbayang, buset. Gua pikir 1 juta gede, sekarang 1 juta ternyata hanya segini kan gitu ya. Nah, itulah nilai yang berubah gitu ya. Jadi pensiun tadi harus mempertimbangkan itu, jangan sampai orang di awal berharap banyak dengan pensiun tapi nilainya nggak ada apa-apanya. Dan itu sering terjadi. Kesalahan perhitungan asumsi akibat dari asumsi bunga yang salah mengakibatkan nilai beli dari uang tadi nggak sesuai harapan. Bahkan kalau ingin bagus harusnya masukkan juga pengaruh dari dolar. Nah, jadi sudah berpikir. Karena dolar, kenapa saya bilang dolar? Dolar lebih stabil. Alasan apapun dibandingkan rupiah nggak ada apa-apanya. Jadi kalau di awal misalkan teorinya tadi, pokoknya saya kalau pensiun ingin dapat 5.000 dolar. Udah aman. 5.000 dolar itu lumayan, 70 juta. Kan gitu ya. Ya udah, dengan dolar tadi dari awal berasumsi menggunakan dolar. Jadi mungkin saja tidak hanya bunga, tapi kurs pun dilibatkan. Nah, itu biarkan nanti untuk skripsi kalian. Ya, aku pernah bikin di jurnal tulisan untuk itu, pengaruh dari dolar terhadap pensiun. Ya, bagaimana melibatkan dolar tadi, kurs tadi ke dalam program pendanaan pensiun. Jadi ini 3 buah asumsi yang sedikitnya ya, yang harus selalu kita perhatikan kalau kita akan mengelola pendanaan pensiun. Saya hanya akan bahas satu saja supaya ini udah 2:30, nanti kalian makin teler, makin banyak makin pusing. Ini sebentar, ya. Ini sebentar atau lama ya? Aku lihat dulu. Oke lah. Siap. Lihat asumsi yang pertama tadi. Yang pertama adalah penghasilan gaji yang akan datang. Tadi saya sudah bilang, semua besaran aktuaria yang akan melibatkan gaji, suka nggak suka, gajinya harus ditaksir. Contohnya tadi, waktu menghitung benefit. Mau pakai carrier average, mau pakai final average, sama-sama ngitung benefit yang melibatkan salary. Berarti lembaga pensiun harus bisa ngitung. Karena besaran apapun yang melibatkan salary, ya dia harus bisa nembak salary-nya berapa. Nah, jadi di sini kita bahas, nih ada tulisannya. Jika manfaat pensiun ataupun iurannya melibatkan atau berkaitan dengan salary, nah ini ya, maka perlu rumusan seperti apa proses untuk melakukan estimasi gaji di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, ada 3 faktor biasanya atau sedikitnya dalam melaksanakan penaksiran gaji. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir gaji. Sedikitnya ya, sedikitnya. Kenapa saya sekian, nanti bisa saya tambahkan. Pertama, kenaikan gaji karena jasa atau peningkatan yang disebut dengan merit. Merit itu begini, peningkatan keterampilan. Misal begini, orang awal bekerja disuruh ngetik. Nah, lulusan SD lah, ngetik. Nah, kamu udah kebayang, ngetiknya pakai komputer, tadinya dia berasal dari Gunung Halu, ya, dari pojok sana, yang belum pernah tahu komputer itu barang seperti apa. Sekarang sih banyak. Udah kebayang, orang mau ngetik milih satu-satu. Selembar itu bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Awal bekerja. Logikanya, tiap hari dia ngetik dengan melihat tadi. Tahun yang akan datang kira-kira gimana? Pastilah udah mulai lancar. Letak di sebelah mana. Walaupun tadinya 1 jari, sekarang menjadi 11 jari. 1 dengan 1. Tapi makin cepat kan? 5 tahun kemudian, pasti udah makin jago dia.
dulu nyalain komputer juga pakai reject, takut kesetrum. Wah, sekarang udah lancar. Artinya apa? Kita harus menghargai. Makin lama orang bekerja, pasti keterampilannya makin bertambah pada bidang kerja yang sama, saya berbicara. Pak Gatot dulu dosen awal. Saya kebetulan waktu belum jadi dosen pun saya udah terbiasa ngasih kuliah. Ya, dosen-dosen saya sudah memaksa tanda petik saya untuk ngasih kuliah ke teman-teman. Jadi bukan hal yang aneh ngajar bagi saya. Jadi saya dulu berhadapan dengan mahasiswa udah nggak dredeg. Orang sehari-hari saya udah makanan ngasih kuliah kok. Kalau kamu tahu, saya SD, SMP saya udah ngasih ngajar. Kalau guru nggak ada dulu, gurunya tolong Tot ajarin teman-teman. Jadi saya ke depan ngajarin. Nah, tadi balik lagi keluar dari zonanya Gatot ya. Makin lama si dosen yang baru tadinya misalkan di depan kelas masih merasa canggung, kan makin lama makin terbiasa. Ngajarnya makin bagus, ilmunya makin lengkap, apalagi ditunjang dengan pelatihan, cara ngajar, dan sebagainya. Pasti makin lama makin bagus. Logikanya gimana keterampilannya? Bertambah atau enggak? Bertambah enggak? Halo, tidur kah kalian? Bertambah. Kalau bertambah, gajinya harusnya naik enggak? Naik, Pak. Naik. Nah, itulah yang disebut dengan merit system. Ya. Adanya peningkatan keterampilan yang membuat salary-nya naik. Jadi itu harus dipertimbangkan. Oh, berarti tiap tahun tuh dia harus naik. Karena pasti keterampilan juga akan makin bertambah. Ya. Nah, dilihat dengan apa? Ada yang disebut dengan salary scale function. Nih tabelnya. Nah, jadi kalau dia pada usia 20 bekerja, maka taruhlah dia dapat nilainya adalah 1, ya. Jadi ini satuannya, ya. Maka setahun kemudian nih gajinya dia menjadi 1,097, naik 0,97. Tahun kedua naik, tahun ketiga naik terus sampai dengan pensiunnya naik. Jadi ada asumsi ini. Kalau usia 30 masuk, berarti 31 ini naik, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan tabel salary scale function. Jadi, fungsi skala gaji. Apa tadi maksudnya? Untuk menghitung bahwa gaji dia akan naik sekian persen dibandingkan waktu masuk. Jadi, kalau misalkan waktu masuk gaji dia adalah 5 juta misalkan, maka tahun yang akan datang gaji dia harusnya 5 juta dikali 1,097 dibagi dengan 1 kalau masuknya dia usia 20. Maka pada tahun ke-1 ini nanti usia 21 gaji dia akan bertambah jadi ini. Pada usia 27 ya naik nanti. Berarti 5 juta dikali 1,877 yang dibagi dengan 1 karena awalnya masuknya di usia 21. Nah, oke, itulah salary scale function. Jadi skala gaji yang dipertimbangkan dengan keyakinan secara merit system orang tadi akan bertambah kemampuannya sehingga wajar gajinya pun akan bertambah. Itu satu sisi ya. Ini kita baru berbicara, kita mau menaksir gaji baru mempertimbangkan peningkatan keterampilan atau merit system dengan melibatkan skala gaji atau salary scale function. Paham sampai situ? Paham? Ngitungnya nanti. Oke. Lanjut. Yang kedua, kalau kita berbicara gaji, nah, tidak hanya standar-standar saja. Ini kan standar. Orang tuh pasti naiklah dengan pekerjaan yang sama, pasti dia makin bagus kan gitu ya. Nah, tapi bisa dilihat juga produktivitasnya. Berarti kalau produktivitas perbandingan input dengan output, perbandingan target dengan capaian kan gitu. Nah, itu bisa diukur. Misalkan sekarang di Unpad aja, di Unpad tuh ada yang namanya remunerasi. Itu dulu saya yang bikin waktu saya direktur SDM-nya Unpad. Saya buat remunerasi, maka teman-teman dosen, teman-teman tadi sekarang senyum-senyum karena ada gaji yang berasal dari Unpad yang disebut dengan remunerasi. Itu sebenarnya apa? Produktivitas. Tiap dosen diberikan beban target.
Keto Triwi, targetnya apa? Ngajar sekian SKS, penelitiannya sekian SKS, pengabdiannya sekian SKS, penulisan buku dan sebagian sekian SKS. Targetnya standar. Kalau saya melebihi target tadi, maka saya akan mendapatkan nilai lebih yang disebut dengan remunerasi tadi. Nah, itu sama saja dengan saya menerapkan produktivitas. Saya targetkan saya segini, ternyata saya mendapatkan segitu. Oh, berarti itu ada kenaikan gaji yang disebut dengan kenaikan akibat produktivitas. Itu kalau pada instansi-instansi yang sudah mapan, itu bisa tiap bulan berubah. Istri saya di Telkom, itu kalau saya lihat struktur gajinya, saya iseng-iseng, nggak pengen tahu juga, saya nggak kepo juga. Hanya kebetulan aja kelihatan di laptopnya dia, kadang-kadang pas dia lagi buka, aku lihat, nah, ternyata gaji tiap bulan tuh nggak sama. Aku juga bingung. Sementara saya PNS kan gaji saya tetap kan. Nanti tiap tahun, tiap 2 tahun nanti ada ya tiap bulan. Waktu Unpad belum menerapkan Remon ya. Nah, aku iseng-iseng nanya, kenapa mah ini gaji beda-beda? Ya karena tadi ada ukuran produktivitas, ada target yang harus dicapai. Jadi ada gaji yang tetapnya, ada imbalan kalau targetnya lebih dari targetnya, capaiannya lebih dari targetnya, maka dapat sesuatu. Oh, itu yang membuat berbeda. Ini yang disebut dengan produktivitas. Di Unpad pun sekarang sudah mengacu ke situ. Nah, produktivitas, jadi yang berikutnya ada lagi hal, tadi salary function sudah pertimbangkan bahwa merit dia pasti makin jago, gitu aja. Ada produktivitas harus diukur, masa orang tidur dengan orang nggak tidur, kalau yang itu tadi kan. Jadi kan ini orang tidur dengan yang melek terus, dengan melek bekerja, dengan melek bekerja keras, masa akan sama? Kan enggak. Maka dibedakan dengan produktivitas. Satu hal lagi adalah inflasi harus dibayangin, kan tadi. Pemerintah harus pastikan, ini inflasinya berapa nih tahun ini, tahun depan ditaksir berapa. Jangan sampai karena inflasi lebih tinggi, gaji tadi nggak ada maknanya juga. Oh, inflasi harus dilibatkan. Jadi selalu Jokowi atau presiden yang manapun, tahun 16 kan ngoceh di depan DPR. Inflasi tahun ini sekian, sehingga gaji harus dinaikkan sebesar sekian. Nah, ada penunda inflasi. Oleh karena itu, 3 hal tadi, 1 salary skill function, 2 produktivitas, 3 inflasi, sedikitnya 3 komponen tadi harus dimasukkan dalam rumus. Sehingga rumusnya adalah ini. Gaji pada saat usia X adalah SX, ini gaji pada saat awal masuk adalah SY. Nah, gaji saat awal masuk dikalikan tadi ini salary skill function tadi. Nah, jadi kan keterampilan pada saat X dibagi keterampilan pada saat awal. Nah, kan tadi yang tadi dibagi 1, ini 1,7 misalkan, atau ini 1,2, ini 1,9. Yang penting pasti ini lebih besar karena yakin dia akan makin terampil. Baru dikalikan dengan 1, ini sebagai modal dasar tahun pertama, ditambah dengan ini tadi, inflasi, ini tadi produktivitas. Jadi kita udah bisa bayangkan, kalau tiap tahun inflasinya bergerak di produktivitasnya perusahaan dengan orang tadi adalah sebesar maka dia bisa hitung. Pada saat usia X, orang tadi gajinya adalah sebesar SX. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Jadi, kalau kita menghitung tadi benefit-benefit tadi, maupun nanti ke depan ngitung normal cost, yang namanya melibatkan gaji, maka gajinya harus dihitung dengan cara ini. Ini sedikitnya ya. Mungkin juga akan dihitung dengan pengaruh dolar. Mungkin di sini ada tambah pengaruh dolar. Mungkin akan dihitung juga pangkat, karena pangkat di sini belum masuk. Ini nggak mempertimbangkan pangkat, padahal pangkat itu sesuatu yang bisa mendrive kenaikan gaji. Kalau PNS, masa golongan 3A dengan golongan saya 4B mau sama kan enggak tuh. Ngapain saya kerja kalau semua golongan gajinya sama kan enggak kan? Nah, ini pangkat di sini berpengaruh. Nanti mungkin saja ada pangkat dan seterusnya. Kita harus bisa nebak dalam 8 tahun ke depan pangkatnya dia naik jadi apa. Nah, ada tambahan stokastik di situ main ya. Kalau di sini ada pangkat. Ini pun saya pernah nulis kok, jurnal yang isinya tadi penetapan ini dengan melibatkan pangkat. Jadi akhirnya skripnya Pak Fajar. Nah, jadi dari jurnal saya kasih ke Fajar waktu masih mahasiswa, kerjain ini Jar. Nah, akhirnya dia skripsinya adalah melibatkan pangkat pada proses ini. Kalian bisa lihat skripsinya Fajar. Nah,
Oke, hanya keterangan tadi SY adalah gajinya dia pada saat awal masuk, SSY dari salary scale function pada awal, SSX salary scale function tadi pada saat usia X, I-nya tingkat inflasi, P-nya produktivitas, X min Y-nya masa kerja dari awal sampai dengan usia X. Ya, nah, jadi gajinya dia adalah ini. Kalau dibutuhkan, berarti gaji kumulatifnya SX besar, ini adalah sigma dari SX kecil tadi. Ya, mulai dari, kan tadi ya, atau di sini saya pakai ST lah. ST, nah, di mana T-nya bergerak dari Y sampai dengan X min 1, kan gitu. Ya, nah, jadinya adalah rumusan ini. Nah, ini adalah jumlah total gaji sampai dengan usia X, yaitu semua gaji dari awal sampai dengan X min 1. Ini ada contoh, nanti tolong kalian kerjakan. Aku kasih informasi dulu, kita nyimak dulu. Ini ada orang bekerja di usia 20 awalnya. Anda diminta tentukan gaji per tahunnya usia 21, 22, 23, 24, 25. Berarti Anda diminta menghitung tadi SX sama dengan SSX dan seterusnya lah. Nah, ya. Dengan diketahui apa? Bunga efektif, berarti I-nya ada 6% kalau dibutuhkan. Inflasi tahunannya tadi, ada I. Oh, produktivitasnya kenaikannya adalah 100%. Gaji awalnya 20 juta. Nah, kan diketahui tadi. Ya, sehingga nanti tinggal substitusi ke persamaan yang ini tadi. Nah, ini. Ini gaji awal 20 juta, SSX-nya nanti lihat tabel ya. Nah, SSX-nya tadi lihat tabel. Oh ya, saya ingat. Tolong ingetin saya ya. Anda nanti mau saya kasih tabel salary, untuk salary scale function ya. Ingetin aja, nanti aku kalau pas ngirim. Oke. Nah, jadi salary scale function gunakan tabel 7 tadi. Nah, supaya kita bisa membandingkan SS untuk 21, 22, 23, 24 sampai dengan 25. Clear ya rumusnya yang tadi. Yang kedua, hitunglah besar accrued benefit pada usia 26. Accrued benefit tadi apa? B besar, B usia 26, berarti sigma dari BT dengan T-nya atau BX, atau BX boleh dari Y sampai dengan 25. Y-nya tadi berapa? Masuknya 20, berarti dari umur 20. Itu untuk accrued. Kalau, ditanya ada nih, accrued benefit pada usia 26 bila perumusan manfaat pensiun atau benefit tadi gunakan carrier of raise sebesar 2% dari gaji. Nah, tadi kan ada si B-nya adalah S dikali dengan K tadi. Nah, K-nya yang 2%, S-nya adalah S masing-masing tadi untuk usia-usia tadi. Ya, Anda diminta untuk hitung accrued benefit pada usia 26, yaitu total dari accrual. Accrualnya nanti dihitung satu persatu. Ya, berdasarkan gaji-gaji pada soal nomor A, itu gajinya udah ada. Yang ketiga, hitung final rate 5 tahun terakhir. Nah, berarti Anda tinggal hitung aja 5 tahun terakhir. Kalian coba nanti. Masih ada, tapi masih cukup banyak. Ya, aku pikir cukuplah pertemuan hari ini. Sudah hampir 2 jam. Cukup teler juga. Oke, silakan. Kalau tanyakan dulu. Ada tanyain dulu, silakan. Pak, Ini stop recording ya. Aku stop dulu recordingnya. Ya, kenapa? Pak, saya mau nanya tapi bukan yang